Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Endang Fitriana dari kelas MKS 4B akan menjelaskan pengertian komunikasi bisnis. Baiklah, pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini biasanya bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Untuk memahami lebih lanjut tentang pengertian komunikasi bisnis, ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut William Albick, komunikasi adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi, ataupun instruksi yang mempunyai target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Menurut Rosenblatt, definisi komunikasi bisnis adalah suatu tindakan atau pertukaran informasi, ide, opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target suatu perusahaan. Yang terakhir, menurut Joko Purwanto, arti komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi verbal, baik. Yang terakhir, menurut Joko Purwanto, arti komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Unsur dalam berkomunikasi, yang pertama komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat komunikan, dan yang kelima efek. Adapun tujuan dari komunikasi bisnis yaitu memberikan informasi, melakukan persuasi, yang ketiga melakukan kolaborasi, dan yang terakhir melakukan integrasi. Bentuk dasar komunikasi, yang pertama verbal, yaitu melalui tulisan dan lisan. Yang kedua nonverbal, bahasa tubuh atau ekspresi. Komunikasi verbal, yaitu komunikasi dalam bisnis dapat efektif tergantung keterampilan menyampaikan dan menerima pesan-pesan bisnis. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis ataupun lisan. Seperti sepasang kekasih ber-SMS-an setiap hari, seorang presenter membawakan acara musik di stasiun televisi, seorang wartawan menulis berita atau opininya di surat kabar, atau seorang ayah menelpon anaknya. Itu merupakan sebagian kecil dari contoh komunikasi verbal. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide pemikiran atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu orang bisa mengambil sesuatu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, kangen, dan berbagai macam perasaan lainnya. Kaitannya dengan dunia bisnis, komunikasi nonverbal bisa membantu komunikator untuk lebih memperkuat pesan yang disampaikan sekaligus memahami reaksi komunikasi saat menerima pesan. Bentuk komunikasi nonverbal sendiri diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara. Pentingnya komunikasi nonverbal yaitu menyediakan atau memberikan informasi. Yang kedua, mengatur alur suatu percakapan. Yang ketiga, mengekspresikan emosi. Yang keempat, memberi sifat, melengkapi, mengembangkan komunikasi verbal. Yang kelima, mengendalikan, dan yang keenam, mempermudah tugas-tugas khusus. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu setiap bisnis harus memiliki strategi komunikasi bisnis yang efektif, baik yang diterapkan untuk setiap anggota ataupun karyawannya. Dalam pembukuan misalnya, Anda harus memetakan dan memberikan komunikasi yang jelas tentang hak akses laporan keuangan dan proses pencatatan pembukuan yang dilakukan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, tentunya laporan keuangan Anda bisa saja digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan itu sangat-sangat disayangkan. Dengan ukuran online, Anda dapat meminimalisir hal ini dengan fitur aporal. Fitur aporal atau persetujuan transaksi adalah fitur pada Account Online yang berguna memberikan hak akses berbeda untuk setiap karyawan yang berbeda pula. Sekian dari saya. Inilah penjelasan dari saya tentang komunikasi bisnis. Semoga Anda bisa memahami tentang materi ini.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.